Saya akan menjelaskan materi tentang siklus hidrologi. Materinya adalah pengertian hidrologi, ada komponen siklus hidrologi, dan macam-macam siklus hidrologi. Pengertian siklus hidrologi adalah salah satu dari 4 siklus biokimia yang berlangsung di bumi. Siklus hidrologi ini merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kemudian lagi ke bumi dan berlangsung secara terus-menerus. Tahapan terjadinya siklus hidrologi. Jadi pada suatu saat karena adanya pemanasan oleh sinar matahari, maka air ada di laut itu akan menguap melalui proses yang namanya evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah peristiwa perubahan air yang ada di permukaan bumi menjadi uap air dan naik ke lapisan atmosfer. Nah, evaporasi ini terjadi karena adanya temperatur yang cukup tinggi sehingga molekul air yang ada di permukaan memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Jika pemanasan terus-menerus, maka si molekul air ini akan melepas dari airnya atau zat cair tersebut. Nah, kemudian penguapan juga terjadi pada yang namanya tumbuhan atau jasad hidup tumbuhan yang kita kenal sebagai transpirasi. Pengertian transpirasi juga berasal dari penguapan. Namun, perubahan air ini menjadi uap air tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Proses transpirasi juga mengakibatkan penguapan air tanah yang diserap akar tanaman, kemudian dialirkan melalui batang hingga sampai ke permukaan daun lalu menguap ke atmosfer. Faktor yang mempengaruhinya ada suhu, kemudian angin, kelembapan udara, dan kelembapan tanah dan jenis tanaman. Ketika evaporasi dan transpirasi ini terjadi secara bersamaan, maka itu yang kita sebut sebagai evapotranspirasi. Faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi adalah meningkatnya suhu sebagai radiasi matahari dan permukaan angin serta meningkatnya kelembapan. Selain evapotranspirasi juga terjadi penguapan pada gunung atau di atas gunung es yang namanya sublimasi. Sublimasi ini merupakan penguapan yang terjadi di kutub ataupun di gunung di mana adanya proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Nah, ketika uap air tersebut mengakibatkan proses evaporasi dan evapotranspirasi tersebut menerus, itu berubah menjadi uap air, maka pada suatu ketinggian tertentu maka uap-uap air itu akan mengalami kondensasi atau penambahan. Kondensasi ini merupakan perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air dengan ukurannya sangat kecil setelah proses penguapan. Kondensasi ini dipengaruhi oleh suhu, udara rendah, dan ketinggian tertentu. Partikel titik-titik air tersebut kemudian saling berdekatan dan berbentuk awan. Selanjutnya, karena adanya angin, maka awan tersebut bergerak menuju daratan karena angin dan tekanan atau perbedaan tekanan. Jadi, jika ada pergerakan oleh angin, maka proses pergerakan awan itu yang namanya adveksi. Kemudian, pada suatu saat pada uap awan itu tersebut terkumpul dan mencapai titik jenuhnya, maka akan terjadilah yang namanya presipitasi. Presipitasi adalah perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang dikenal dengan hujan. Ketika presipitasi ini terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Tapi kalau misalkan presipitasinya terjadi di daratan tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju atau es. Akibat dari presipitasi atau hujan ini terjadi, maka bagian air yang terjatuh pada permukaan bumi itu akan terinfiltrasi. Infiltrasi ini merupakan proses masuknya butir-butir air hujan yang terjatuh ke permukaan bumi ke dalam tanah melalui proses pori-pori tanah. Dan infiltrasi itu juga yang mengalirkan sebagian air ke tanah yang disebut perkolasi, dan ada bagian yang menjadi cadangan tanah atau yang disebut dengan runoff. Bisa jadi mengalir ke dalam seperti sungai atau laut.
Dan inilah yang disebut dengan siklus hidrologi.